Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang telah melimpahkan kita rahmatnya dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat beraktivitas seperti biasa. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah menyelamatkan kita dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang, seperti apa yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Alamin Hidayat dari jurusan Ekonomi Syariah Universitas Az-Zahra. Ingin memaparkan sebuah materi yang berjudul Sejarah Perpajakan. Sebelum kita memulai materi ini, terlebih dahulu teman-teman jangan lupa ya, like dan subscribe untuk. Baiklah teman-teman, kita akan membahas tentang sejarah perpajakan. Ternyata sejarah perpajakan itu sudah ada sejak mulai periode kuno. Perpajakan telah ada sejak zaman kuno sebagai cara bagi penguasa untuk mengumpulkan sumber daya dari masyarakat. Kemudian berikut adalah beberapa contoh dan perkembangan perpajakan di beberapa peradaban kuno. Yang pertama ada pada sistem Mesir kuno, yakni sistem pajak. Mesir kuno memiliki salah satu sistem perpajakan paling awal, sejak dipungut dalam bentuk barang seperti gandum, ternak, dan hasil pertanian lainnya. Petani menyerahkan sebagian hasil panen mereka terhadap pajak kepada negara. Kemudian birokrasi pajak. Birokrasi pajak yang kuat dan catatan yang cermat, termasuk sensus dan pencatatan hasil panen, memungkinkan Mesir kuno untuk menjalankan sistem pajak yang efektif. Para juru tulis memiliki peran penting dalam administrasi pajak. Kemudian yang kedua yakni Babilonia. Kode Hammurabi. Di Babilonia, kode Hammurabi yang terkenal sekitar 1754 sebelum Masehi mencakup peraturan tentang pajak. Kemudian pajak yang dikenakan pada berbagai kegiatan ekonomi termasuk perdagangan dan pertanian. Sistem pajak progresif. Pajak di Babilonia juga dikenal karena adanya sistem pajak progresif di mana tarif pajak bervariasi tergantung pada kekayaan dan pendapatan individu. Kemudian yang ketiga yakni Yunani kuno. Pajak perang di Yunani kuno, kota-kota negara polis seperti Athena mengenakan pajak yang disebut eispora untuk membiayai perang. Pajak ini biasanya bersifat temporer dan hanya dipungut pada saat dibutuhkan. Liturgi atau pajak dalam bentuk liturgi adalah kontribusi wajib yang dikenakan kepada warga negara kaya untuk membiayai proyek-proyek publik dan kegiatan budaya seperti festival dan pertunjukan teater. Itu termasuk dalam Yunani kuno. Kemudian yang keempat, Romawi kuno. Pajak tanah dan properti. Pajak tanah atau tribun soli dan pajak properti tribun capitis adalah sumber utama pendapatan negara Romawi. Semua memiliki tanah dan properti dikenakan pajak berdasarkan nilai aset mereka. Pajak perdagangan atau Romawi juga mengenakan pajak pada
perdagangan dan barang impor. Pajak ini membantu mendanai infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan yang penting untuk perdagangan. Pajak per kapita, setiap individu dikenakan pajak per kapita yang dikenal sebagai tributum capitis. Ini adalah pajak tetap yang harus dibayar oleh semua warga negara dewasa. Kemudian administrasi pajak Romawi memiliki sistem administrasi pajak yang sangat terorganisir dengan para penjabat pajak yang disebut publicani yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan pajak. Kemudian sejarah pajak ada pada Tiongkok kuno. Sistem pajak tanah pada masa dinasti Qin dan Han. Pajak tanah adalah sumber pendapatan utama. Memiliki tanah yang dikenakan pajak berdasarkan ukuran dan kualitas tanah mereka. Pajak komoditas. Pajak yang dikenakan pada berbagai komoditas seperti garam dan besi. Monopoli garam diadakan oleh negara dan didapatkan pajak ini digunakan untuk keperluan militer dan administrasi. Kemudian selanjutnya di India kuno. India kuno ada yang namanya Arthasastra Kautilya, seorang cendekiawan di India kuno, menulis Arthasastra, sebuah teks yang menjelaskan kebijakan ekonomi dan administrasi termasuk perpajakan, pajak tanah dan hasil pertanian adalah bentuk dari pajak utama. Kemudian sistem pajak diferensial. Pajak di India kuno seringkali bervariasi berdasarkan jenis tanah dan hasil panen. Pajak juga dikenakan pada perdagangan dan profesi tertentu. Jadi kesimpulannya, perpajakan pada periode kuno bervariasi berdasarkan peradaban, tetapi umumnya mencakup pajak tanah, pajak hasil bumi, pajak perdagangan, dan pajak per kapita. Sistem perpajakan di masa ini menjadi fondasi bagi perkembangan sistem perpajakan modern dengan administrasi dan regulasi yang terus disempurnakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan masyarakat. Baiklah, setelah kita membahas tentang sejarah perpajakan pada periode kuno, selanjutnya kita akan membahas tentang abad pertengahan. Pada abad pertengahan, sistem perpajakan sangat dipengaruhi oleh struktur sosial dan politik yang ada pada saat itu, terutama oleh sistem feodalisme. Berikut adalah beberapa aspek penting yang mengenai perpajakan pada periode tersebut. Yang pertama, sistem feodalisme, penguasa feodal dan pajak. Dalam sistem feodalisme, tanah merupakan sumber utama kekayaan dan kekuasaan. Raja atau bangsawan tinggi memiliki tanah luas yang dikelola oleh para pasal atau bangsawan bawahan. Para petani yang menggarap tanah tersebut dikenakan pajak atau sewa yang dibayarkan dalam bentuk hasil bumi, seperti barang atau kerja paksa. Titel. Pajak gereja yang disebut dengan titel merupakan atau 1/10 adalah pajak wajib yang dikenakan kepada semua orang, di mana mereka harus menyerahkan 1/10 dari hasil panen mereka kepada gereja. Pajak ini digunakan untuk mendanai operasional gereja dan berbagai kegiatan amal. Kemudian Magna Carta, pembatasan kekuasaan raja. Magna Carta adalah piagam yang ditandatangani oleh raja
John dari Inggris pada tahun 1215 sebelum Masehi di bawah tekanan para bangsawan. Salah satu ketentuan dalam Magna Carta adalah bahwa raja tidak dapat mempergunakan atau mengenakan pajak baru tanpa sepersetujuan dari Dewan Agung. Pajak dan hak. Dokumen ini menjadi dasar bagi pengembangan sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan, menegaskan bahwa pemungutan pajak harus berdasarkan hukum dan tidak sewenang-wenang. Kemudian yang ketiga, pajak perang dan pajak raja. Pajak perang. Pada masa perang, raja seringkali mengenakan pajak tambahan untuk membiayai militer dan kampanye perang. Pajak ini seringkali dipandang sebagai beban berat bagi rakyat, terutama karena perang yang berkepanjangan dan sering terjadi. Kemudian talek dan skotek. Pajak ini adalah bentuk pajak yang dikenakan oleh raja kepada kota-kota dan bangsawan. Talek artinya adalah pajak yang dikenakan kepada penduduk kota dan desa. Sementara skutek adalah pembayaran yang dilakukan oleh bangsawan untuk menghindari kewajiban militer. Kemudian keempat, ada pajak tanah dan pajak kepemilikan. Pajak tanah, pajak ini dikenakan berdasarkan luas dan nilai tanah yang dimiliki oleh seseorang. Sistem ini memungkinkan penguasa untuk mengumpulkan pendapatan tetapi dari pemilik tanah. Pajak kepemilikan. Selain tanah, kepemilikan properti lain seperti ternak, bangunan, dan barang-barang lain juga bisa dikenakan pajak. Kemudian kelima, dampak sosial dan ekonomi. Ketimbangan sosial. Sistem perpajakan pada abad pertengahan seringkali memperburuk ketimbangan sosial. Kaum bangsawan seringkali memiliki kekuasaan untuk menghindari atau mengurangi pajak, sementara beban pajak lebih berat jauh kepada petani dan rakyat biasa. Kemudian pemberontakan pajak. Ketidakpuasan terhadap pajak yang berat dan tidak adil seringkali memicu pemberontakan dan protes, seperti pemberontakan petani di Inggris pada tahun 1381 sebelum Masehi. Secara keseluruhan, perpajakan pada abad pertengahan sangat dipengaruhi oleh hierarki feodal dan kekuasaan monarki. Meskipun ada upaya untuk membuat sistem yang lebih adil melalui dokumen seperti Magna Carta, ketidakadilan dalam perpajakan tetapi menjadi isu besar yang mempengaruhi kehidupan sosial politik pada masa itu. Mungkin cukup sekian pembahasan kita tentang sejarah perpajakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.